Menda M1 F2775. Kita lihat sama-sama segmen 27 inch di China seperti apa kemampuan. Selamat datang di GTAD, channel paling canggih di 2020. Selain brand-brand monitor yang udah kita review kemarin, ada Xiaomi, ada Skyward, ada Agon juga. Ternyata tim gua pesen barang-barang aneh juga di China dan mereka pilih barang-barang yang menarik. Langsung kita masuk ke reviewnya aja. Dusnya di sini polos ya, kayak kardus gitu, tanpa ada desain apapun, cuma ada logo Menda di sana. Logo M-nya kalau kita lihat tuh kayak gua ngelihat logo Midea ya. Produk elektronik rumahan yang gede banget di China. Dan kalau nggak salah di Indonesia juga udah masuk ya. Dari ukuran dusnya sih ini tipis banget ya. Lebar dusnya itu cuma sekitar 10,5 cm. Aksesoris yang kita dapetin di sini simpel banget, kabel power yang jadi nyatu sama adapternya, dan di sini kualitas kabelnya memang agak murahan ya. Manual book yang semuanya bahasa Mandarin pastinya kita cuekin, dan di sana ada baut-baut untuk pasangin kaki dan stand monitor ini. Dan pastinya kita dapat stand dan kakinya yang bener-bener kelas murah lah ya. Ingetin kita sama SPC dan Armageddon yang pernah kita review sebelumnya. Ya mungkin mereka OEM sama brand-brand kayak gini di sana, bahannya dari besi gitu aja. Untuk standnya tuh agak kopong kalau kita pegang, dan kasih ke kita 4 karat di bawahnya. Sedangkan kakinya ini tipis dan cukup tinggi menurut gua. Tipis banget sih menurut gua, bukan ya pasti harus tinggi ya karena 27 inch. Dan kalau kalian perhatiin kaki dan standnya, tentunya kalian udah bisa nebak kalau monitor ini cuma bisa tilt aja, dan tiltnya ini keras banget, gua nggak demen banget. Udah keras terus jarak tiltnya tuh dikit banget. Ya sudah. Dan karena ini tipe V, buat kalian yang udah sering ngikutin GTAD udah pasti tahu lah ya, ini gampang banget untuk dijatuhin, apalagi ini ringan dan tipis banget. Terus ini benar-benar dipepet harganya sih untuk kaki dan standnya, kalian bisa lihat ya. Di sini gue udah kencengin, tapi kalian bisa lihat di sini tumpuannya kayak goyang-goyang gitu ya. Saking tipis dan ringannya sih. Dari material monitornya yang dipakai, gue pikir ini akan murahan banget ya, ngelihat dari kaki dan standnya kayak gitu. Tapi ternyata kualitasnya lumayan padat, pas dipegang, diketok-ketok juga masih oke. Bahannya standar, doff kasar gitu. Desainnya juga udah sering banget kita lihat, tipis di bagian atas 0,8 cm, dan tebel bagian bawah itu plus minus 1,9 cm ya. Dan dilekukan menebalnya itu ada lubang untuk keluar panas yang super lebar, dibukanya itu dari ujung sampai ujung, hampir selebar monitornya. Bagian kiri kita bisa lihat pengaturan OSD-nya masih pakai tombol, dan ada 2 lubang speaker di sana yang mengapit VESA mount 75x75 mm. Turun lagi, dia masih kasih lagi lubang pembuangan panasnya ke bawah, dan portnya udah ngadep ke bawah, yang pastinya cocok banget pas kita pakein bracket di monitor ini. Tinggal push aja, mentok tembok. Portnya simpel aja, di sini nggak terlalu banyak, 1 HDMI, 1 D-sub, 1 audio out, dan DC in. Dan kalau kalian perhatiin dari depan, seperti yang kalian lihat sekarang, pas dicolok kabel-kabelnya ini, konsepnya mirip banget sama Armageddon EF27Q HD yang pernah kita review kemarin. Nggak terlalu mikirin estetika keseluruhannya lah. Bagian depan monitornya udah kekinian, bezel-less tentunya dengan lebar 3 side bezel-lessnya di 0,7 cm, standar lah untuk 27 inch. Bezel bagian bawah ada logo Menda ya, dan lampu biru tanda monitor menyala. Spek lengkap monitor ini nggak ada di display specification, dan mungkin ini brand cuma di China sana aja ya. Jadi gue cuma bisa dapetin di JD.com. 27 inch IPS panel, 75Hz refresh rate dengan Full HD resolution, flat. Brightness-nya di 250 nits dengan kontras 1000:1 standar. Diklaim sRGB 99%, respon time-nya 5 ms yang nggak penting-penting banget untuk kita tahu di monitor yang tujuan dibuatnya untuk entry level sejuta umat kayak di sebelah gue ini. Untuk panel bit depth-nya nggak ditulis, tapi kalau gue lihat di Windows sih ini ditulisnya 12 bit. Kayak ini akal-akalannya dia lah ya. Nggak kelihatan seperti 12 bit yang luar biasa banget di mata ya. Gue rasa cuma 6 bits plus FRC lah ya.
Kita anggap aja kayak gitu. Dan ternyata monitor ini tanpa speaker. Jadi lubang 2 di awal yang tadi gue bahas di belakang monitornya ya ternyata fungsinya buat molding aja. Jadi kalau misalkan ada suatu brand yang mau OEM sama dia monitor misalnya pakai tipe yang ini terus tinggal diganti brandnya, ya dia tinggal pasang speaker aja di monitor ini. Moldingnya kan udah ada, lubang-lubangnya udah ada. Ya jadi itu sistem dagang di China sih biar nge-push efisiensi, nge-push cost juga. Jadinya dia cuma butuh bikin satu molding aja untuk bodinya. Kita langsung tes kualitas panelnya pakai data color Spider X tentunya. Color gamutnya kita dapetin di 97% sRGB, 78% Adobe RGB, 78% P3 dan 73% NTSC. Ini sih kualitasnya standar lah ya untuk monitor entry level. Tone responnya juga masih oke kualitasnya di sini. Brightness-nya menarik. Di sini kita bisa dapetin di max 304 nits, cukup tinggi untuk entry level dengan kontras yang cukup lucu dan membingungkan juga sih. 2300 banding 1. Lucunya itu karena biasanya IPS standarnya itu 1000 banding 1. Kayaknya ini lebih ke arah panel VA sih. Dengan white point-nya yang kebiruan banget di 9400 Kelvin. Kalau uniformity-nya di brightness 100% cakep, cuma 2 titik aja dari 9 titik di atas delta E2 dan maksnya di 3,1 delta E titik paling kiri bawah. Untuk luminous uniformity-nya dia agak kacau di sini di brightness 100%, 5 titiknya melebihi 10% gelapnya dan maksnya di titik paling gelapnya sampai 21%. Di titik ini cuma dapetin 231 nits aja. Untungnya brightness dia cukup tinggi ya. Jadi ketika dia lebih gelap masih ketolong ya. Kualitas color akurasi cukup mantep, maksnya di 7,83 dan average-nya di 1,28. Menarik sih ini untuk monitor entry level cukup rapi. Dan ketika dikalibrasi kualitas panelnya keluar di sini. Kalau dia bisa nge-push jauh banget lebih akurat, maksnya cuma di 4,67 delta E dan average-nya turun banget ke 0,94 delta E. Overall rating dari data color dikasih ke monitor ini di 4,0 poin sebelum dikalibrasi. Hasil dari data color akan gue slideshow dengan pengetesan OSD dan bleeding. Videonya ada di atas sini cardnya. Kalian tinggal klik aja. Ya, monitor ini kalau kita lihat di China di JD.com tentunya di sini kita bisa dapetin di 619 RMB dengan kurs rupiah 2000 misalkan berarti harganya kira-kira 1,2 jutaan. Dari JD.com itu juga kita bisa lihat monitor ini udah dapetin 7000 review. Dan kalau itu baru review aja kemungkinan yang udah laku lebih dari itu kan nggak semua orang beli mau tulis review ya. Dan kemarin kita dapetin monitor ini di 1,5 juta. Saingannya nggak usah dibahas lah ya. Di Indonesia saat video ini dibuat monitor 24 inch IPS aja masih di 1,5 jutaan yang bagus-bagus. Di bawah itu banyak yang kurangin 1 dan 2 hal untuk push harga murah entah dari panel, body dan lain-lain. Sementara untuk 27 inch di Indonesia sekarang masih di 2,5 jutaan ke atas. Ya pasti kalau gue ngomong kayak gitu kalian ada argumen kayak gini, "Bang, jangan bandingin dong barang gak resmi sama resmi." Ya argumen gue cuma bisa gini aja ya, kita hitung-hitungan aja ya. Dari harga di JD.com lu tambah dah 50% untuk gak kasih garansi dan untungnya distributor ya. Monitor ini masih 1,8 juta kok. Apalagi di harga JD.com yang 1,2 juta itu JD.com dan pabriknya udah untung loh masing-masing. Jadi gua rasa 50% itu angka yang gede banget untuk masukin resmi monitor ini di Indonesia. Kalau kalian mau lihat gue bandingin harga, waktu itu gue bandingin harga ROG 24G2 ya di Indonesia dan di China, kalian bisa lihat videonya ada di atas sini, gue taruh. Jadi di situ gue lengkap perbandingannya. Dari hal yang gue ngomongin tadi, terutama dari harganya kelihatan banget ya guys ya. Peperangan di China, daratan sana ngeri banget. Pabrik fight lawan pabrik dan semuanya berlomba-lomba ngeluarin monitor yang terbaik yang mereka bisa dengan harga yang nggak bisa dimain-mainin tentunya. Itulah efek dari persaingan yang ketat di sana. Bahkan dengan harga yang murah ya, gue kasih lihat kualitas dari foto yang dipasang di JD.com sih bagus-bagus, masih diedit yang bagus. Dari foto desain dan lain-lain masih diusahakan bagus supaya pembeli ngerasa pengen beli. Walaupun kelihatan banget dari foto ini marketingnya luar biasa karena bezelnya hampir nggak ada dibuat sama dia. Dari review monitor ini gue bisa ngambil kesimpulan kalau di Indonesia harga monitor masih mahal-mahal. Mungkin alasannya karena belum ada persaingan yang seketat di China sana. Di China brand biasa kayak Menda ini aja bisa deliver kualitas panel yang cukup bagus dengan harga yang amazing banget kalau kita bandingin di Indonesia. Untuk kekurangan body dan lainnya ya gue nggak bisa komplain gimana-gimana ya. Toh duit yang gue bayar di deliver semua udah gue dapetin dengan panel yang cukup bagus kayak gini. Dan gue rasa gue pada saat beli monitor ini untuk beli bracket 200-300 ribuan juga masih rela kok. Dan mungkin gue bisa sedikit prediksi ke depannya monitor akan seperti apa di 2021. Kalau 27 inch 75 Hz di China udah bisa di bawah 1,5 jutaan, di 2021 Indonesia akan ngikut juga di bawah 2 jutaan. Dan gue rasa di 2021 juga 27 inch IPS panel 1440p 60 atau 75 Hz akan di bawah 3 juta untuk mengimbangi harga 24 inch IPS panel 144 Hz. Hal ini udah dilakukan
diakuin sih sama Armageddon di F27 QHD, walaupun dia cukup ngorbanin kualitas panel yang lumayan banyak untuk ngejar harga murah yang di bawah 2,5 juta itu. Buat kalian yang mau ngambil monitor entry level yang mau digunain untuk kebutuhan sehari-hari atau second monitor, kalau nggak kepepet banget, saran gue tahan dulu sampai 2021 Q1 supaya nggak nyesel aja nanti. Karena gue yakin di tahun depan brand-brand akan nge-push harga dan juga kualitas seperti yang gue jabarin tadi. Dan di terakhir ini gue rasa gue harus ngomong lagi sih, butuh brand-brand yang seberani Xiaomi untuk masukin resmi ke Indonesia untuk lini monitornya. Dan juga kasih lihat ke masyarakat Indonesia dan juga ke brand lainnya tentunya, bahwa spek-spek tinggi tidak serta-merta kita harus keluarin kocek yang tinggi. Kita udah lihat sama-sama ya apa yang dilakukan Xiaomi di China sana dengan kualitas yang tinggi dan spek yang luar biasa, desainnya terutama yang gue bilang melebihi brand apapun. Tapi harga yang dikasih masih sangat terjangkau kalau kita bandingin sama brand lain, bahkan untuk kelas harga di China sana loh. Apalagi kebutuhan monitor sekarang sangat meningkat. Semua orang butuh banget monitor. Nggak bisa dipungkiri lagi kalau harga murah jadi tujuan utama banyak orang hari-hari ini. Itu review gue untuk monitor 27 inch dari Menda ini. Gue Eldun dari GTID. Sampai jumpa di video berikutnya dan tetap